lagi sama aku di Baca Tarot lagi, di Pilih Kartu lagi. Dan tema hari ini adalah pesan dari alam seberang atau sosok yang sudah jadi bintang di atas. Dan aku nggak tahu kenapa pengen banget tema ini ya. Kayak beberapa hari itu dibayang-bayangin ada beberapa sosok gitu yang berebutan mau ngobrol sama aku. Sampai aku bingung ini yang mana dulu, dan pada akhirnya aku memutuskan untuk mungkin cobalah tema ini pakai kartu tarot ya. Dan sebelum memulai jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalain juga loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video baru dari aku, terutama di Pick a Card lagi dan zodiak. Lalu aku juga mau mengingatkan kalau ini merupakan bacaan umum, jadi belum tentu cocok untuk semua orang atau kalian. Kalau memang cocok atau resonate, kalian bisa komen di bawah, dan kalau memang gak resonate, aku mohon maaf karena udah aku bilang ini adalah bacaan umum. Dan tanpa lama-lama lagi, kalian boleh pilih file 1, file 2, file 3 seperti biasa nih. Mana file yang cocok dan menarik energi kalian ke sana, dan pikirkan sosok yang benar-benar kalian rindukan, terutama yang sudah tiada. Aku beri waktu 10 detik untuk memilih. Kalau udah, aku singkirkan dulu untuk file nomor 2 dan file nomor 3. Apakah yang ingin disampaikan dari mereka, dari orang yang telah tiada padamu? Ada? Oke, ada Nine of Cups. Sebenarnya ini terbalik sih. Hanya ada King of Swords, ada The Star, lalu ada Three of Wands. Di sini aku melihat, dan mereka ingin memberikan pesan kalau kamu sebenarnya sudah banyak yang menyayangi kamu. Kamu tidak perlu terlalu tergesa-gesa atau terlalu berlarut memikirkan mereka yang telah tiada. Mereka sudah baik-baik saja di sana. Ketika kamu memikirkan mereka dan terlalu berlarut-larut sedihnya atau belum bisa melepaskan, justru mereka akan khawatir. Mereka nggak akan tenang di sana. Karena ada King of Swords reverse alias terbalik. Lalu ada The Star. Untuk di dunia ini, kami akan tetap mengawasimu dari atas. Kalau kamu rindu kami, kamu bisa lihat bintangmu di langit. Disitulah kami berada. Aku nggak tahu ya ini benar atau enggak, tapi dari kepercayaan Afrika, biasanya orang yang telah tiada itu menjelma dari langit nih, menjelma jadi bintang. Dan satu lagi yang ingin disampaikan kepadamu dari mereka yang telah tiada, tidak perlu gundah dan khawatir. Kamu tetap bisa melewati semua ujian dari semesta yang telah ditentukan. Kamu gak perlu khawatir dan takut. Semua itu akan bisa dilewati meski perjalananmu masih panjang. Mari kita lihat lagi ya. Kita lihat lagi apa yang ingin disampaikan. Kalian fokus ke sini. Kalau bisa jangan di skip kartunya. Ada The Emperor. Lalu ada Five of Wands. The Emperor dan Five of Wands. Oke. Aku akan menjelaskan juga. Aduh, goyang. Sorry. Aku akan menjelaskan juga kalau The Emperor di sini mereka ingin menyampaikan, selain kamu nggak perlu takut, kamu ada baiknya coba untuk lebih pede lagi pada diri sendiri. Percaya kemampuanmu sendiri. Jika kamu tidak percaya, kamu akan kesulitan dalam menghadapi masalah-masalah di hidup kamu. Kita lihat lagi ya apa yang mereka sampaikan melalui oracle ini. Sebentar, kok jatuh.
dikocok udah jatuh. Apakah akan sama lagi? Ada, you have nothing to feel guilty about. Ada, remember me, the happy memories we crave. Oke, ada sosok yang bilang kalau kamu rindu dia, kamu bisa membayangkan kenangan-kenangan bahagia dan kamu nggak perlu punya rasa untuk gugup atau untuk takut atau ya rasa-rasa yang merasa kamu putus asa. Jadi nggak perlu sampai kayak gitu. Walaupun mereka udah nggak ada secara fisik atau dikatakan sudah tiada, tapi mereka masih tetap mengawasi kamu. Ini sepertinya sih antara kakek atau orang tua yang sudah meninggal dan kemungkinan laki-laki juga di sini. Dan dia merupakan sosok dekat banget malah buat kamu. Jadi pada intinya kamu tidak perlu terlalu dalam kesedihan. Kami sudah tenang di atas. Kalau kamu terus-terusan sedih, kami malah khawatir. Jika kamu rindu kami, tolong tatap langit saja. Jika ada bintang, itulah kami. Kami akan tetap mengawasimu di atas sana. Kamu tidak perlu takut dengan ujian-ujian hidup dari semesta meskipun perjalanan kamu masih jauh. Ada baiknya kamu lebih percaya diri lagi dan ya, kata mereka, kamu harus percaya pada kemampuanmu. Jika tidak, kamu akan lebih kesulitan dalam menghadapi semua masalah-masalah yang ada di hidupmu atau cita-cita kamu. Lalu ada you have nothing to feel guilty about. Bahasa Indonesianya lupa lagi gue. Yang aku lihat di sini, mereka ingin kamu tetap mengingat mereka dengan kenangan-kenangan bahagia. Mereka juga ingin kamu tidak perlu ada rasa guilty tentang mereka. Nanti aku cari deh guilty itu apa. Lupa bahasa Indonesia itu guilty. Lupa arti bahasa Indonesianya. Pokoknya intinya kamu gak perlu takut. Mereka tetap mengawasi dan mendukung kamu dari atas. Selama kamu mau percaya akan kemampuanmu sendiri. Oke, aku rasa itu dulu. Terima kasih sudah menonton untuk file nomor 1. Sekarang aku mau lanjut ya ke file nomor 2. Hai pemilih file nomor 2. Ini bacaan kalian untuk memilih file nomor 2. Ada Five of Pentacle, ada 2 pedang, ada Temperance, lalu ada Six of Pentacle. Mereka sedang sedih karena kamu di bawah sini, di bumi ini sedang berasa kekurangan, terutama di finansial. Mereka sebenarnya ingin membantu tapi bingung caranya bagaimana ya. Secara kamu ini masih belum bisa menyeimbangkan dan menstabilkan emosi kamu, dan terkadang kamu juga orangnya nggak terlalu percaya sama orang lain, padahal udah dibilangin tapi kamu kekeh dengan ego kamu sendiri. Dan mereka meminta untuk sesekali cobalah kamu atur keuangan kamu sisihkan ke yang membutuhkan, entah itu manusia atau hewan, pokoknya yang benar-benar kamu percaya, yang benar-benar membawa kebaikan untukmu. Mereka tuh sedih kamu susah di bawah. Mereka ingin bantu tapi kamunya belum bisa untuk dibantu sekarang. Kenapa? Soalnya kamu, balik lagi yang aku bilang, kamu perlu keseimbangan dalam hidup kamu. Terkadang kamu tuh orangnya nggak pernah percayaan gitu sama orang. Iya bagus sih, nggak terlalu percaya sama orang itu sebenarnya wajar, dan kalau aku bilang cukup bagus. Tapi cobalah untuk sesekali mendengarkan saran orang lain, mendengarkan dan dicoba dulu, usaha dulu. Jangan cuma nggak mau ini aja, cuma menuruti ego aja. Jangan cuma menuruti urusan perut atau urusan nafsu. Ini ada kemungkinan sih hampir mirip nih kayak orang tua di PL1, tapi kita coba lihat ya sosoknya seperti apa. Karakternya mungkin kalian bisa tahu. Loh, mana?
langsung. Ada Knight of Swords dan Queen of Swords. Oke, di sini Knight of Swords orangnya memang sosoknya yang mungkin telah tiada. Sosoknya ini pantang menyerah ya, dan selalu bergerak cepat, selalu bisa memecahkan masalah, dan mereka bingung keturunannya kok malah susah. Padahal dulu aku udah berjuang supaya keturunanku nggak susah. Kenapa? Dia justru tanya kayak begitu. Dan ada Queen of Swords. Di sini dia juga bingung. Padahal aku udah berjuang kok susah. Ini apa yang salah? Kenapa keturunanku tuh kebanyakan pada ego semua yang ditampilkan? Kenapa pada ego dan nafsu semua yang dituruti? Bukan benar-benar sesuai fakta. Dan ada di sini kelihatan kamu ada kesulitan finansial sih, beberapa di sini yang pemilih pile nomor 2. Mari kita lihat ya, apa yang ingin disampaikan. Kemungkinan ini dari kakek deh. Kalau yang tadi mungkin ayah atau orang tua, ini dari kakek atau nenek. Tuh ada, you are never alone. Sama kan kayak Temperance juga. Sebenarnya dia pengen bukan Temperance tapi Two of Swords ada I have become one of your guides. Mereka bilang kamu tidak pernah sendiri, aku akan datang untuk membantu kamu entah bagaimanapun caranya. Nah, kalau yang I have become one of your guides, ada kemungkinan caranya itu bisa dari teman kamu, dia bantuin. Tapi balik lagi pertanyaannya, kamu mau mendengarkan gak saran dari temanmu? Saran dari terkadang orang dekat itu memang terkadang nyebelin ya. Tapi dari sisi lain, saran-saran mereka juga bisa jadi dari leluhur-leluhur kamu aslinya tanpa sadar. Jadi mereka itu kayak bilangin kamu, tapi berhubung karena orang dekat, ngapain sih? Ngapain sih percaya sama dia, gue udah bisa jalan sendiri bla bla bla. Tapi pada akhirnya ketika kamu jatuh, kamu pusing sendiri. Makanya itulah kamu kesulitan di bawah karena kamu belum bisa menyeimbangkan apa yang seharusnya dilakukan. Kamu belum bisa menyeimbangkan antara emosi, empati, atau ego. Kamu belum bisa bedain mana emosi, mana ego, mana nafsu, mana simpati dan empati. Jadinya leluhur kamu ini bisa dari kakek atau sebagian juga dari orang tua yang meninggal, bingung, gue bantuin anak gue gimana ini? Kalau misalnya itu orang tuamu ya, aku bantuin anakku gimana? Anakku aja tambeng, padahal dulu ku didik dari kecil untuk tidak tambeng, untuk tidak meremehkan saran orang lain. Aku sudah berjuang, tapi kenapa gitu? Memang sih kamu juga orangnya dermawan, tapi kamu gak bisa bedain mana yang benar-benar harus dibantu buat diri kamu sendiri dan sosok tersebut, mana yang kamu keluarkan hanya untuk hedon. Sebenarnya nih ya, sosok ini bilang juga ke kamu gak pernah sendiri kok. Ada ayah, ada kakek, ada ibu, ada nenek, pokoknya ada leluhur kamu. Tapi kamu tolong sesekali dengarkan saran dariku lewat orang lain, lewat teman, bahkan lewat dari film yang kamu tonton, buku yang kamu baca, kata-kata yang kamu temukan. Itu mereka bilang itu, dan iya baru bilang itu aja sih. Aku gak tahu nanti bilang apa lagi. Kalau misalnya ada terusan, aku akan bikin videonya khusus untuk file 2 ini, yang memang pilih file 2. Oke, aku rasa itu dulu untuk file 2. Kalau kamu sedang kesusahan finansial, coba dengarkan kata leluhur kamu ya. Jangan cuma dengarkan ego doang. Malu itu ego sama perut balapan. Aku sekarang lanjut ya ke file nomor 3. Hai, file nomor 3, ini bacaan kalian. Ada Knight of Wands, Page of Wands,
Hanged Man, Queen of Pentacle. Ini ratu duit juga nih. Oke. Seseorang atau sosok yang telah tiada itu ingin menyampaikan kalau kamu perjalanannya masih panjang, masih belum waktunya untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan. Kamu harus benar-benar berjuang dari awal, bukan hanya instan. Jika kamu mengharapkan instan, semuanya akan tertahan. Bahkan apa yang kamu inginkan, finansial stabil, cinta yang tulus, dan lain-lain, itu tidak akan datang kalau kamu masih berpikiran pendek atau berpikiran cara instan untuk keluar dari masalah-masalah kamu. Ya, mari kita lihat sosoknya seperti apa yang ingin menyampaikan. Kalau bisa nih jangan di skip ya, dari file 1, file 2, dan file 3. Walaupun aku tahu ini masih bajakan kartunya, dan mungkin beberapa episode selanjutnya aku akan memakai kartu yang lebih bagus, tetap Rider White juga, tapi yang versi US Games. Ada Ten of Cups, lalu ada Knight of Pentacles. Oke, sosok ini sepertinya sih kebanyakan dari keluarga ya, dari pile 1 orang tua, kebanyakan orang tua kandung atau angkat, aku nggak tahu, tapi yang pasti ada sosok orang tua. Terus yang kedua kebanyakan leluhur, dan ini balik lagi orang yang terdekat, bisa dari teman yang sudah meninggal atau anggota keluarga yang sudah meninggal juga. Ini tapi yang aku lihat sih sosok yang dekat meninggal atau telah tiada yang memberikan pengaruh besar ke hidup kamu. Dan si sosoknya ini memang suka bantuin kamu selama hidup, seperti keluarga sendiri sih. Ada kemungkinan ini antara sahabat kamu atau teman dekat kamu. Teman dekat kamu bilang, atau sahabat kamu atau orang dekat kamu bilang, yang sudah tiada dan menjadi bintang di atas sana, bilang perjalanan kamu masih panjang untuk menjadi apa yang kamu inginkan. Kalau kamu masih berpikiran cara instan, itu tidak akan pernah terjadi. Yang ada semua rezeki kamu, apa yang kamu inginkan, tujuan kamu itu akan tertahan. Ketika kamu menginginkan kestabilan finansial, cinta yang tulus, keluarga yang utuh, ada baiknya kamu harus benar-benar berjuang dari hatimu dan memakai logikamu, bukan cuma menghayal. Karena sebenarnya aku tuh khawatir denganmu, khawatir dengan finansial kamu juga. Ini kenapa rata-rata masalahnya finansial semua sih? Aku bingung jadinya apa yang disampaikan. Ini masalah finansial semua kebanyakan, walaupun ada sih cintanya atau asmaranya. Intinya khawatir. Dan kita lihat ya, untuk oracle-nya mediumship, Talking to Heaven. Doakan saja aku bisa beli yang versi terbitan resmi dari High House ya. Ada I am so much better now. Lalu ada I watch over you every day. Dia selalu mengawasi kamu setiap hari. Karena dengan itulah dia merasa lebih baik. Kenapa? Karena kamu masih perlu dituntun. Kamu masih perlu dituntun oleh sosok tersebut. Entah ini keluarga atau teman dekat yang meninggal. Pokoknya sosok ini adalah sosok yang sering membantu kamu, entah masalah batin atau finansial. Dan pokoknya masalah batin itu antara curhat, asmara, dan lain. Pokoknya tuh dia sering banget bantu kamu. Dia tuh merasa khawatir kalau misalnya dia nggak melihat kamu setiap hari, mengawasi kamu setiap hari, karena itu seperti candu. Dia tuh khawatir kalau di bawah tuh sahabatnya
atau orang terdekatnya atau sosok terdekatnya itu nggak bisa menjalani masalah atau ujian dari semesta yang sedang dia hadapi. Karena kamu di sini tuh seakan-akan stuck. Gue mesti ngapain lagi nih supaya bisa keluar dari masalah ini. Kalau keluar dari masalah ini, gue harus finansialnya harus stabil dong. Gimana nih? Gue pengen cara instan tapi apa gitu. Dan disinilah dia mengingatkan, perjalanan kamu masih jauh. Kamu harus percaya dengan kemampuanmu, logikamu, dan ketulusan hatimu. Jika kamu menjalani ujian semesta dengan tulus, maka apa yang kamu inginkan akan didapatkan, akan terjadi denganmu. Oke, aku rasa itu dulu untuk file nomor 3, dan si sosok ini hanya menyampaikan itu sih, kecuali yang file nomor 2. Jika ada yang menyampaikan lagi, aku akan bikin terusannya untuk memilih file nomor 2 dan aku publik nanti. Pada Knight of One, Page of One, The Hanged Man, Queen of Pentacle. Intinya adalah kamu itu sedang stuck karena ulah kamu sendiri yang tidak melihat-lihat dan berpikiran panjang soal finansial kamu. Dia jadi khawatir kan, dan merasa kamu tuh gimana sih, kok bisa-bisanya begini, kok bisa-bisanya kamu berpikiran ingin instan padahal perjalanan kamu masih panjang dan kamu harus menikmati prosesnya. Jangan cuma berpikiran ingin cepat sampai tapi kamu gak menikmati prosesnya. Oke, untuk file nomor 3 sekian dulu. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di episode selanjutnya. See ya.